Yang pertama itu ada A. Dasar teori. Kadar air adalah salah satu metode uji laboratorium kimia yang sangat penting dalam industri pangan untuk menentukan kualitas dan ketahanan pangan terhadap kerusakan yang mungkin terjadi. Semakin tinggi kadar air suatu bahan pangan, akan semakin besar kemungkinan kerusakannya, baik sebagai akibat aktivitas sekaligus internal atau metabolisme maupun masuknya mikroba perusak. Pengurangan kadar air bahan pangan akan berakibat berkurangnya ketersediaan air untuk menunjang kehidupan mikroorganisme dan juga untuk berlangsungnya reaksi-reaksi fisikokimiawi. Dengan demikian, baik pertumbuhan mikroorganisme maupun reaksi fisikokimiawi, keduanya akan terhambat. Bahan pangan akan dapat bertahan lebih lama dari kerusakan. Pengaturan kadar air merupakan salah satu basis dan kunci terpenting dalam teknologi pangan. Selanjutnya ada B. Tujuan praktikum. Yang pertama, mengetahui cara penentuan kadar air pada bahan pangan. Yang kedua, mengetahui metode analisa kadar air. Bab 2. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan secara praktikum yaitu alat 1. Cawan porselen, 2. Penjepit, 3. Loyang, 4. Oven udara, 5. Desikator, 6. Neraca analitik, 7. Gelas beker, 8. Spatula, 9. Label. Lalu bahannya ada tepung tapioka. Selanjutnya, bab 3. Tinjauan pustaka. A. Prinsip kadar air. Analisis kadar air merupakan ujian analisis kimia untuk mengidentifikasi kadar air yang terdapat pada suatu bahan makanan. Analisis kadar air merupakan bagian dari analisis proksimat yang dapat dijadikan sebagai penilaian kualitas makanan, terutama pada standar kadar air yang seharusnya terkandung pada makanan. Lalu, B. Metode dalam mengukur kadar air. Ada dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah metode yang mengukur jumlah air yang hilang dari bahan atau produk setelah dipanaskan atau dikeringkan. Berikut contoh metode langsung, yaitu berupa ada dua jenis metode langsung. Yang pertama itu adalah metode oven. Nah, metode oven ini adalah metode yang paling sering digunakan untuk menentukan kadar air. Metode ini melibatkan pengeringan sampel bahan atau produk dalam oven pada suhu tertentu selama waktu tertentu. Kemudian, menghitung selisih berat sebelum dan sesudah tahap pengeringan. Yang kedua adalah metode Carl Fisher. Metode Carl Fisher adalah metode yang menggunakan reaksi kimia antara air dengan reagen Carl Fisher untuk menentukan kadar air. Reagen komponen utama yaitu iodin dan sulfur dioksida dalam larutan alkohol. Kemudian ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung adalah metode yang mengukur besaran lain yang berhubungan dengan kadar air, seperti berat jenis, indeks bias, aktivitas air, atau konduktivitas listrik. Beberapa contoh metode tidak langsung adalah: yang pertama ada metode berat jenis. Metode berat jenis adalah metode yang mengukur perbandingan antar berat sampel bahan atau produk dengan berat air murni pada suhu dan tekanan tertentu. Yang kedua ada metode indeks bias. Metode indeks bias adalah metode yang mengukur perbandingan antara kecepatan cahaya dalam sampel bahan atau produk dengan kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Perhitungan yang dipakai pada metode ini yaitu menghitung berapa kadar air yang terdapat pada sampel. Rumusnya adalah W dikurang W1 dikurang W2 dibagi W dikali 100%, di mana W adalah berat sampel awal, W1 adalah berat sampel plus cawan yang telah dikeringkan dengan oven, W2 sebagai berat cawan kosong. Faktor-faktor yang memengaruhi hasil analisis kadar air ada 3. Yang pertama yaitu pengaruh suhu dalam ruangan oven. Semakin tinggi suhu udara, semakin banyak uap air yang dapat ditampung oleh udara tersebut sebelum terjadi kejenuhan. Dapat disimpulkan bahwa udara bersuhu tinggi lebih cepat mengambil air dari bahan pangan sehingga proses pengeringan lebih cepat. Yang kedua yaitu bentuk botol timbang atau rasio diameter dan tingginya. Luas permukaan yang tinggi juga menyebabkan air lebih mudah berdifusi atau menguap dari bahan pangan, sehingga kecepatan penguapan air lebih cepat dan bahan menjadi lebih cepat kering. Yang ketiga yaitu ukuran partikel sampel. Pengecilan ukuran memperluas permukaan bahan.
Luas permukaan bahan yang tinggi atau ukuran bahan yang semakin kecil menyebabkan permukaan yang dapat kontak dengan medium pemanas menjadi lebih baik. Luas permukaan yang tinggi juga menyebabkan air lebih mudah berdifusi atau menguap dari bahan pangan sehingga kecepatan penguapan air lebih cepat dan bahan menjadi lebih cepat kering. Berikut adalah tabel hasil analisis kadar air yang dilakukan pada praktikum hari Kamis tanggal 23 November 2023. Di sini sampelnya ada 3, ada mie telur, susu bubuk, dan mie terigu. Dilakukan ulangan masing-masing sebanyak 2 kali untuk memperoleh hasil yang konstan. Terakhir, bab 5, kesimpulan. Kadar air adalah presentase kandungan air pada bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah atau berat keringnya. Salah satu metode pengukuran kadar air adalah dengan cara metode pengeringan menggunakan oven. Kadar air dapat diukur menggunakan moisturometer. Semakin lama proses pengeringan suatu bahan, maka semakin berkurang kadar air dari bahan tersebut. Semakin berkurang kadar air suatu bahan, maka semakin berkurang juga massa bahan tersebut. Keadaan lingkungan pengeringan memengaruhi hasil dari pengeringan tersebut.